sekarang ini anak-anak saya terutama di kelas 7 ditanya pemahamannya katanya oke, tetapi hasilnya mohon maaf di 40 soal pilihan ganda sekitar 20-an itu betul, bahkan ada yang kurang malah, tetapi untuk uraiannya di 5 soal uraian ini mayoritas maaf nggak nyambung dengan jawaban. Jadi waktu kami briefing 15 menit sebelum masuk itu kan dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan sejawat, pagi itu ada briefing dulu. Saya secara pribadi cerita dengan teman-teman apakah mapel selain pendidikan Pancasila itu juga mohon maaf hasilnya seperti ini, karena memang di awal itu kita kan ada tes diagnostik ya Pak ya, untuk masuk di kelas itu nggih. Kan ada mohon maaf karena jalur Yonasi tadi ada beberapa siswa saya yang mohon maaf membacanya itu kurang lancar, dalam tanda kutip mohon maaf kami sudah dicentang anak-anak istimewa ini, dan istilahnya kita udah cocokkan dengan Bapak Ibu guru yang lain. Oh iya, misalkan di 7H ada satu siswa yang memang maaf membacanya kurang lancar, otomatis saya cek secara pribadi di pendidikan Pancasila kemarin untuk pilihan ganda itu memang jujur tidak sampai 20 betulnya, apalagi di uraian soal 5 itu ada yang istilahnya hanya ditulis soalnya itu aja nggak semua dijawab nomor 3 itu dijawab tetapi nggak nyambung karena maaf mungkin membacanya susah, waktunya kan dari jam 9.30 sampai jam 11 kalau untuk pendidikan Pancasila itu aja 90 menit, karena dia membacanya kurang otomatis memahami soal kan sulit, jadi jawabannya nggak nyambung. Terus di 7J juga ada PR, kan kami ada 2 sekolah Pak, untuk di SMP Ngemplak 1 itu karena lokasinya kurang jadi ditambah ada yang di Giri Roto di Ngemplak 2 itu, yang 2 kelas J dan K ini ada 1 siswa di J-nya juga, yang di K-nya juga ada 1 siswa, cuma yang lebih parah itu di 7H. Jadi untuk 3 siswa ini saya tanya ke Bapak Ibu guru mapel yang lain, ternyata memang mayoritas jawabannya nggak nyambung. Karena apa? Satu tadi membacanya kurang lancar. Kalau untuk J ini membacanya sudah agak bisa, tetapi menulis ya Pak, menulis jawaban di uraian itu nggak nyambung. Jadinya dia jadi kalimat, tapi perkataannya itu lurus gitu loh Pak, nggak pakai jeda loh. Kayak nggak bisa dibaca. Oke, jadi lurus mawon. Tetapi untuk pilihan ganda dia alhamdulillah 20-an bisa benar, beda dengan 7H tadi. Terus kalau untuk 7K-nya itu sama. Tingkat membacanya kurang, tetapi kalau untuk tulisan itu masih bisa dibaca. Masih bisa dibaca. Jadi untuk di sini saya mau sharing dengan Pak Gunawan, mungkin juga sekolah lain apakah mengalami seperti seperti sekolah kami yang mungkin kan kita tidak boleh tidak menerima ya Pak anak-anak yang sebetulnya bukan inklusi ya Pak, tetapi mohon maaf harusnya kan saya nggak menyalahkan Bapak Ibu guru kita yang sekolah dasar enggak ya, karena kurikulum Merdeka kan harus dituntaskan ke fase berikutnya. Cuma saya pribadi sedih, gemes dalam arti iki bagaimana cara kita guru kita yang sudah jenjang sekolah menengah ini harusnya nggak usah ngajarin membaca lagi gitu loh. Paling enggak kan harusnya pemahamannya dia udah lancar kalau soal seperti ini menyelesaikan seperti ini. Tetapi pada kenyataannya mohon maaf membacanya kurang. Dan kalau untuk kelas 9 itu mayoritas karena kelas 7, 8, 9 kan tahun kemarin juga ada Pak. Kebetulan anak saya juga wali di kelas 7F, waktu itu ada 1 siswa yang kelas 7 itu kurang membaca. Kita nggak boleh naikkan siswa tadi kan nggak boleh ya Pak, harus diselesaikan di jenjang berikutnya kelas 8. Kemudian kelas 9 ya ada tingkat kenaikan membacanya itu, tetapi Pak istilahnya
belum sesuai dengan mindset kita atau keinginan kita, misalnya dia harusnya udah level lancar ya, dia masih tanda kutip kita udah berusaha nih, udah ada literasi ya Pak, dari hari Senin sampai Sabtu kecuali hari Jumat, karena hari Jumat itu kan kadang ada Jumat religi, ada Jumat sehat, ada Jumat hijau atau kebersihan, ada Jumat pembinaan wali. Ini untuk literasi di skala sentral itu sudah kita jalankan. Kemudian untuk pribadi itu juga di briefing Pak, setiap kita pulang itu bergantian Bapak Ibu guru, tetapi mohon maaf ya belum sesuai dengan keinginan kita untuk tingkat pembacanya. Sementara sama tingkat pemahaman Pak, itu tadi anak-anak katanya udah paham, tetapi maaf ya untuk menyelesaikan soal, terutama saya di sosial ya, kebetulan sebenarnya kalau saya pribadi ilmu sosial itu nggak ada yang salah, mendekati betul aja sedikit itu sudah kita betulkan, beda dengan eksak ya, kalau 2 tambah 2 harus tepat. Mungkin ya kita sharing ya, jadi ya sharing bagaimana caranya kita bisa lancar dan bacanya minimal Pak. Matur suwun. Jadi memang ya permasalahan tidak hanya mungkin terjadi di tempat Bu Suyatmi ya, jadi mungkin itu terjadi umum saya kira. Jadi dengan adanya memang penerimaan secara zonasi istilahnya, zonasi itu memang dan kita dituntut tidak boleh menolak siswa nih. Jadi siswa apapun selama masih dalam radius ya, yang ditentukan yang oleh sekolahan atau oleh kabupaten itu harus kita terima. Jadi memang jangan sampai masalah ini menjadi beban kita, dan itu harus kita selesaikan. Beban itu harus kita selesaikan ya Bu ya. Jadi kita nggak bisa menolak dari kebijakan bahwa semua sekolah harus tidak boleh ada sekolah unggulan kan gitu ya, tujuannya itu seperti itu ya. Betul. Itu memang tadi ketika Bu Suyatmi menyampaikan ada permasalahan di saat mengerjakan soal ya, ternyata ada masalah di ketika menjawab uraian ya. Iya, terutama di uraian. Saya kira itu ternyata dari mereka ternyata dari jenis kemampuan bacanya berkurang gitu ya Bu ya. Iya, memang belum lancar Pak. Menjadi perhatian kita ya, jangan sampai kemampuan membaca itu tidak maksimal ya. Tidak terdengar Pak suaranya. Harus bisa nih membaca ya, jadi membacanya harus lancar. Jadi ya katanya mendung ya. Jadi suaranya hilang. Sekarang udah naik turun. Ya. Jadi Bu Suyatmi tadi kan jadi kira-kira Bu Suyatmi punya langkah-langkah atau target-target ya mungkin ya. Apa misalnya mereka harus bisa mampu ini sebelum lewati semester itu, kira-kira seperti itu ya, nanti langkah-langkah yang harus ditempuh. Langkahnya gini Pak, kami dengan rekan guru lain, dengan rekan sejawat itu sebelum 15 menit sebelum masuk itu kami briefing dulu dengan kepala sekolah dan teman-teman, mengutarakan kelas-kelas mana yang mungkin ada bermasalah. Ini sudah kita sampaikan, terutama anak-anak saya yang istimewa, yang kelas 7H, 7C, dan K tadi.
Salah satunya adalah bagaimana caranya briefing anak kita itu membacanya biar lancar. Satu, pulang sekolah minimal 30 menit itu kita latih membaca. Nanti gurunya bergiliran. Dan sebetulnya alhamdulillah anak-anak kita itu juga sporting. Maksudnya gini, Mas nanti pulang sekolah jangan langsung pulang ya. Jadwal hari ini misalkan belajar membaca dengan Bu Suyarni. Kemudian besok ada jadwalnya hari Selasa misalkan dengan Bu Siti Rohani sampai hari kalau Jumat memang kita tidak latihan itu khusus hari Jumat libur. Kemudian nanti juga kan anak-anak kalau Yunas itu ada yang diantar atau ada yang naik sepeda sendiri. Kita sudah infokan ke orang tuanya bahwa anak-anak kami tadi yang 7H, J dan K nanti pulangnya 30 menit sebelum istilahnya terlambat. Dan kami juga koordinasi dengan orang tuanya bagaimana caranya memang kenapa kok anak-anak ini membacanya agak susah. Ternyata di rumah kita sudah jumpa mengajak dengan guru BP juga ke rumahnya. Memang mohon maaf notabene maaf orang tuanya memang kalau dari segi mungkin pendidikan dan ekonomi agak kurang. Jadi untuk anak-anak kami yang kurang membaca itu di rumah sudah latihan membaca tetapi mungkin belum maksimal karena satu mungkin orang tuanya mohon maaf karena ekonominya kurang. Jadi untuk anak-anaknya yang sudah SMP ini istilahnya Aisma itu ada Bu ya? Aisma ada untuk yang ABC ya. Jadi nyambung gitu loh. Kita punya buku itu Pak di perpus ada dan teman saya kan punya anak yang masih TK SD nih dibawakan ke sekolah buku Isma itu. Jadi kalau untuk ABC itu dia udah bisa Pak, tapi nyambung ke kosakata ke kalimatnya ini masih susah. Jadinya memahami sebuah kasus kalau untuk soal SMP yang urean kan literasi Pak. Gitu kan dia udah tingkatannya nggak kayak SD lagi, udah agak susah man. Mungkin untuk anak-anak yang maaf ya membacanya lancar internet Bu. Jadi untuk menyelesaikan wong dia aja nggak paham sing dibaca kok kon menyelesaikan bagaimana ngoten. Mungkin maaf ya untuk jenjang kalau dengan SMK nggak ada itu problem untuk nggak bisa baca itu mungkin nggak ada. Beda lagi kan dengan yang kelas 9 yang mayoritas itu udah bisa baca dan insya Allah menyelesaikan untuk soal uraian itu nggak ada masalah, hanya saja memang ada 1-2 yang materinya udah dipahami nak, udah disampaikan ini kalau nggak bisa nanti boleh WA ya. Sekarang kan kalau internetnya lancar kan anak di kurikulum Merdeka boleh bawa HP hari Senin. Gini biliat, kadang gini biliat. Kadang juga gini, SMK itu meskipun bisa baca ya Bu ya, itu kadang ya urean sama juga mungkin ya. Jadi urean itu ya kayaknya mereka paham ya akhirnya ketika dikasih soal ya tadi saya sampaikan 1, 2, 3 baris maksimal itu sudah termasuk panjang ya. Jadi mungkin ya ada sisi lain mungkin Bu. Sisi lain mungkin sisi konsentrasi mereka iya, itu pada apa tuh saya ya, konsentrasi kalau itu anak saya memang pengaruh juga tapi memang yang anak-anak saya yang belum lancar membaca itu ternyata kemarin ini malahan pas tes ini aja ada yang ikut futsal tingkat se-Solo Raya dan alhamdulillah itu dapat juara 3. Mungkin kan anak-anak sekarang unik nih, jadi kelebihannya itu di mana? Andelalai ini anak yang mohon maaf di akademiknya memang maaf ya mungkin konsentrasinya susah, tetapi kalau untuk fisik terutama sudah kelihatan tuh di futsal kemarin itu dapat juara 3, dapat pembinaan keuangan dan dapat piala dan itu insya Allah tingkat nasional dapat juara 3.
Hanya saja sekarang kan bagaimana kita sebagai guru biar bisa murid itu istilahnya pas apa ya Pak, di kelas itu konsentrasi, dan di saat kita tanya paham anak-anak materinya paham, dan dibuktikan dengan apa ya Pak ya, menyelesaikan soal itu jawabannya nyambung dan tepat gitu loh, jawabannya maunya tepat gitu loh, kan kita bisa koreksi yang salah itu di saya menyampaikan materi atau anak-anak kita yang memang literasinya kurang. Kenapa hasilnya kok seperti itu? Tapi matur suwun sekali untuk jenengan udah dikasih masukan seperti itu. Mungkin kedepannya saya harus introspeksi lagi bagaimana caranya biar bisa selesai masalahnya, dan kedepannya anak-anak kita juga paham dengan materi yang kita sampaikan. Mereka bisa berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi ini Bu ya. Jadi tadi Bu Suciatmi berkaitan dengan siswa yang konsentrasinya kurang ketika anak-anak mengerjakan soal isi ya. Jadi kemudian Bu Suciatmi juga memiliki pandangan lain, yaitu ternyata anak-anak itu tidak hanya atau tidak begitu butuh tentang hal-hal yang bersifat teori, dia sudah bisa mengikuti kemampuan yang dia miliki, kesukaan dia, misalnya futsal tadi ya. Jadi mungkin tinggal Bu Suyat nanti memanage dari siswa itu. Jadi mereka juga kemampuan skillnya yang dikembangkan, yaitu berupa kemampuannya itu juga berkembang, yang diinginkan itu juga bisa. Tapi Bu Suyatmi juga bisa menarik dari pelajaran Bu Suyatmi, jadi mengajar PPKN ya. Jadi mungkin dari PPKN itu kan bisa menunjukkan anak itu kesiapan atau kebanggaan terhadap bangsa dan negara itu juga perlu menjadi bagian dari penilaian Bu Suyatmi. Jadi misalnya pun mengerjakan soal kok tidak begitu sigap atau tidak begitu tepat ya, tapi sikap dia terhadap kebanggaan sebagai bangsa warga negara itu tumbuh gitu loh. Itu mungkin dapat juara futsalnya. Mungkin kalau dia seorang olahragawan tuh kadang malah kebanggaan terhadap bangsa dan negara itu juga tinggi ya. Misalnya kalau sekarang modelnya kalau sudah selesai main bola itu menyanyikan tanah airku ya itu. Nah, ini kan nilai-nilai positif sama dari Indonesia Raya. Ya, seperti itu mungkin juga. Jadi terutama di dari segi terus harapan kita kan dari segi kognitif pengetahuan harusnya bisa, tetapi tidak hanya itu mungkin dinilai, bisa juga dari prakteknya. Kadang dia maju ke tingkat lebih tinggi itu akan membuat kebanggaan terhadap wilayah-wilayahnya itu sebuah jalan tersendiri atau nilai tersendiri lah untuk sebagai bagian dari kewarganegaraan ya. Karena pendidikan kewarganegaraan ya, PPKN itu ya. Seperti itu Bu mungkin ya. Kebetulan memang di dekat kami di SMP 2 Ngemplak itu kan SMA-nya dekat Pak, di depan embarkasi itu ada SMA Negeri Ngemplak. Kebetulan di sana ada khusus untuk siswa-siswa yang mohon maaf mungkin kalau di tingkat pengetahuan akademik kurang, tetapi mereka punya skill olahraga, dan di SMA negeri ini memang ada kelas khusus untuk olahraga. Kami memang selaku wali kelas nih dari kelas 7 juga istilahnya sudah menyentang bibit-bibit dalam arti konsultasi dengan bimbingan konseling. Nanti semoga anak-anak yang mungkin di akademinya kurang nanti dianjurkan, kan kebetulan rumahnya memang dekat dengan SMP 2 Ngemplak dan SMA Ngemplak. Insya Allah kalau jalur Yonasi itu bisa masuk di situ. Nanti kemungkinan di tingkat
SMA atau jenjang lebih tinggi pakai apa Pak, sertifikat yang futsal atau prestasi dari olahraga itu insya Allah bisa karena tingkat nasional bisa masuk di jenjang berikutnya pakai itu. Terima kasih untuk masukannya dan itu insya Allah kita udah praktekkan tahun kemarin juga. Oke, terima kasih untuk dari Bu Suyani. Gantian saya Bu ya. Oke. Terima kasih Pak untuk bimbingannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sharing-sharing tentang kegiatan sehari-hari di sekolah saya SMK yang terutama bergerak di bidang STM. Kalau SMK kan mungkin ada semuanya, ada STM ya. Kalau tempat saya ngajarin yang khususnya STM kayak yang laki-laki, banyaknya laki-laki. Itu kalau dulu Pak pakai dalam pembelajaran kalau dulu kan STM SMEA, sekarang enggak ya, SMK ya, sekolah menengah kejuruan. Ada, ya. Kalau laki-laki, banyak laki-laki itu kan mendekatinya STM, banyak perempuannya itu SMEA kan itu ya. Dulu kan seperti itu. Jadi khususnya kayak saya ngajarnya mungkin ya laki-laki, banyak laki-laki. Jadi ketika pelajaran kita sampaikan tujuan kita adalah ingin menyampaikan materi kita sampai kepada anak ya, dengan beberapa cara. Maka anak itu tidak bisa menerima atau ngantuk itu loh ya, ngantuk. Jadi sebagai seorang guru tentu ketika melihat anaknya yang ngantuk, ketika kita berbicara tidak didengarkan, itu kan dalam hati juga agak jengkel gitu ya. Seperti itu. Tapi ternyata ketika kita tanyakan ke walinya, ke BP-nya, kenapa kok anak ini ngantuk ya? Tapi ternyata di belakangnya ada alasan-alasan. Ngantuknya itu karena kecapean. Kecapean apa? Kecapean bekerja ternyata. Jadi dia itu mengambil pekerjaan paruh waktu. Jadi kerja setelah pulang sekolah, di rumah makan, di kafe kopi itu seperti itu, kemudian di catering, itu banyak sekali anak-anak kita. Ya. Ketika kita tanya, kenapa kok kamu harus mencari uang, belum waktunya kamu mencari uang. Ternyata di balik itu kan kondisi ekonomi dari keluarga itu tidak seperti yang kita bayangkan ya. Mungkin kalau kita membayangkan kita sudah berkecukupan, ternyata ada anak-anak yang di bawah dari pemikiran kita. Mereka ada yang mungkin ada yang yatim, ada yang ditinggal orang tuanya, kadang ada yang broken home, ternyata banyak masalah. Dan sehingga kadang dia tidak diperhatikan oleh orang yang harusnya memperhatikan, dan mereka harus terpaksa ketika ada kesempatan untuk mendapatkan uang pendapatan diambil. Sehingga ketika mereka pagi harus sekolah karena malamnya kadang sampai jam 12 itu, jam 2 karena kafe atau catering itu kan kadang lama sampai jam 10 11 itu. Paginya mereka sudah kecapean, ngantuk. Ya, ini ya problem juga. Jadi di sisi lain memang sah-sah saja mereka mencari uang ya, karena kita nggak bisa memberikan dia juga fasilitas, dan mereka harus bisa punya bertahan hidup, mensejahterakan diri. Gitu kita nggak menyalahkan mereka, tapi cuma memang mereka banyak pelajarannya loss karena ketiduran atau tidur itu. Seperti itu permasalahan di
tempat saya Bu. Mungkin ada solusi-solusi dari Bu Suyatmi mengenai hal itu ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pak Gunawan. Kalau secara pribadi saya juga ngalamin ya, mohon maaf dulu waktu di SMA, maaf saya juga dari orang tua saya masih harus SPP. Itu tiap bulan. Kalau saya dulu nggak bisa bayar tiap bulan, harus jual sesuatu dulu, baru 2-3 bulan baru dijual. Tapi mohon maaf Pak, anak-anak kita yang seperti ini biasanya punya kelebihan kontak, mereka akan baca dibandingkan mungkin teman sebagainya yang tidak kerja ya. Kita harus tengok dulu, tadi Bapak udah menanyakan ke walinya, kenapa anak-anak ini kok kerja setelah, kalau anak SMK kan pulang jam 4 Sabtu libur ya Pak nih. Kerja berarti mayoritas di rumah makan, kemudian di kafe, kemudian di catering mungkin sampai jam 12-an itu, berarti mereka pulang mungkin sampai rumah 12:30. Kalau bisa secara pribadi didekati anaknya, dia punya konsekuensi, punya kewajiban. Memang untuk bekerja mereka sudah bisa karena umur sudah gede ya, sudah di atas 16-an, tapi harus kita ingatkan Pak bahwa mereka punya tanggung jawab selain cari uang, kasihan kalau nggak belajar, dalam arti kita udah nyampein materi di kelas kok ngantuk. Mungkin salah satunya adalah ngasih masukan dalam arti satu, harus disiplin waktu. Memanage waktunya harus pas, dan berarti mereka pulang jam 12 mas setengah 1 tidur langsung tidur jam 4 pagi, harus sudah bangun supaya subuh, sholat subuh. Kenapa? Karena biasanya kan di SMK juga masih ada tugas ya Pak, mungkin kayak kita SMP ada PR, maksudnya harus sebagai pelajar ada kewajiban harus diselesaikan, dikerjakan dulu. Karena kalau langsung tadi pulang jam 12 kan mesti capek Pak, kasihan, tak konsentrasi juga. Jadi pulang ini dari jam 12 sampai mungkin 12:30 sampai jam 4 dia harus bubuk, full bubuk, kemudian bangun, sholat subuh, sebentar mengerjakan tugas yang tadi siang. Berarti nanti kan paginya harus persiapan untuk ke sekolah. Harusnya dia udah fresh sampai sekolah nih, kan udah diingatkan sama guru maper yang dengan kok ngantuk, karena tadi malam kerja kayak gitu kan. Dia kita harus kasih, mungkin dipanggil ke ruangan tersendiri, dikasih masukan, juga menjabarkan ada bapak ibu guru yang sukses atau orang-orang politikus atau tokoh-tokoh itu yang sukses, dan dulunya itu mereka itu nggak baik-baik saja, dalam arti mereka juga pernah SMA itu mengalami kesulitan. Dan apa ya istilahnya, kita itu harus punya tujuan, punya komit. Rewangi nyambut gawe, udah cari uang, kok mosok untuk pendidikannya di SMK-nya kok diabaikan, kan itu juga nggak masuk, itu nggak bagus. Terus ditambah kedua untuk segi agama Pak, insya Allah itu akan memudahkan kalau jalan kita itu positif, berusaha dengan bekerja ini di rumah, cari nafkah, mungkin di rumah pun harus bantu ibunya, adiknya, dengan mencari uang untuk sekolah pribadi juga dia. Jadi sama memanage waktu kan. Keduanya harus pendekatan agamanya, insya Allah juga doanya di istilahnya semoga dengan bekerja akan barokah, dan ilmunya pas di kelas itu bagaimana caranya biar nggak ngantuk, yaitu malam harus segera rehat, paginya harus persiapan untuk sekolah, udah fresh sampai sekolah itu wayai sekolah itu bisa mengikuti pelajaran. Jadinya nanti pulang kan jam 4 ya Pak, nanti persiapan mungkin biasanya mereka kalau di itu kan habis misa ya Pak, baru kerja kan biasanya mulainya habis misa ya Pak. Biasanya biasanya ada yang pulang sekolah langsung karena dia harus persiapan juga. Jadi untuk mempersiapkan enak itu. Ini langsung pulang sekolah itu jam 4 itu sudah dia harus berada di tempat kerja karena harus mempersiapkan lainnya. Mungkin ada yang di warung tenda seperti itu kan dia harus siap-siap gitu. Berarti Pak, memang kita manajemen waktu ya Pak ya,
minimal manajemen waktu. Kemudian yang kedua harus kita semangatkan, kobarkan dalam dirinya, oh dengan bekerja nanti maaf satu mungkin bisa membantu orang tua, kedua dengan bekerja nanti uangnya bisa nambah. Kalau SMK gratis ya Pak sebetulnya ya, gitu. Gratis, Untuk sebenarnya seragam, gratis. tapi kan untuk keperluan lain Pak, misalkan beli kuota, naik motor harus beli bensin, Ya. kemudian Kadang maaf gratis mungkin itu ya, gratis itu membuat kadang orang tuanya malah tidak begitu mementingkan sekolah ya. Kadang sekolah ada apa gratis gampang lepas gitu ya. Kadang seperti itu juga. kos karena gratis. Tetapi kan anak-anak kita lupa, apalagi anak SMK mungkin yang mohon maaf yang perempuan kan masih mohon maaf HP temannya ganti, mungkin temannya yang lain pakai baju baru, sepatunya brand, itu mohon maaf kan ada PKL sampai 6 bulanan ya Pak ya mungkin. Ya. Tapi yang permasalahan saya banyak kan yang di laki-laki. Kalau yang perempuan kayaknya nggak begitu kentara masalah itu. Yang laki-laki itu memang. Ya, jadi memang manajemen waktu ya. Jadi memang kita harus memberikan saran pada siswa ya. Jadi manajemen waktu. Jadi mereka harus minimal waktu. Terus Pak, kalau bisa mohon maaf kalau ngandani itu face to face, kita panggil mungkin ke ruangan tertentu atau apa ya yang lebih emosinya itu biar dia maaf tidak tersinggung dengan teman lain. Kan Bapak tadi membicarakan apa latar belakang keluarga itu tidak sama ya. Kalau kita ngomong langsung depan kelas kan takutnya nanti ada siswa yang istilahnya agak tersinggung, maksudnya kita menjaga privasi dia. Akhirnya mungkin Pak Gunawan manggil siswa yang maaf tadi ngantuk atau tertidur di kelas tadi, mungkin ke ruang tentulah, misalnya face to face disampaikan kerja itu nggak salah, dan Bapak juga mungkin bangga punya anak yang masih SMK kok udah bantu keluarganya yang mungkin bisa meringankan kedua orang tua, mungkin kan uangnya juga dibagi untuk adik-adiknya yang mohon maaf memang memerlukan, dan dia sendiri keperluan pribadinya anak SMK kan juga banyak Pak, walaupun semuanya gratis kan harus dipenuhi, minimal satu beli bensin, beli kuota, mesti harus itu kan banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan lewat online. Kemudian kita bagaimana disiplin waktunya anak tersebut, membagi waktu biar antara fisik di saat sekolah dan bekerja itu fresh, bisa membagi dalam arti positif. Kemudian anak-anak kita itu juga dikasih semangat bahwa ada figur-figur yang maju atau DPR yang sekarang atau tokoh-tokoh nasional itu dulunya juga yang saya bilang di awal tadi, tidak semuanya dari orang kaya gitu loh. Dulunya juga mereka pekerja keras dan insya Allah itu sukses. Toh sebetulnya kita bekerja itu mohon maaf kan larinya ke income ya Pak. Bagaimana cara kita hidup kita itu lebih baik ke depannya kan. Kalau bisa kayak membanggakan orang tua dan secara ekonomi nanti ke depannya mohon maaf bisa beli Pajero, bisa beli rumah bagus, bisa hidup mapan kecukupan. Kan larinya sebetulnya ke sana, dan insya Allah anak-anak kita tadi secara emosi kan mereka lebih dewasa Pak dibandingkan dengan anak-anak kita yang mungkin tidak bekerja. Insya Allah kita semangati, kita dukung, dan semoga nanti ke depannya dengan dia sudah bisa membagi waktu, istilahnya waya sekolah, waya kerja, dia nggak akan ngantuk lagi, dan kita sebagai guru juga akan bangga, oh anak ini sudah bisa memilah saat di sekolah mana di saat bekerja. Dan nomor satu nih Pak, kalau bisa ya mayoritas kan kalau di tetangga saya atau sekolah kami kan juga Islam, insya Allah dari segi agama lebih dibutuhkan lagi, mungkin ya untuk sholat lima waktunya nih, kadang kan ada satu dua yang mohon maaf kalau di sekolah berjamaah, tapi kalau di rumah mungkin sekolah besarnya masih los. Ini biasanya kalau agamanya bagus, insya Allah kita kasih masukan itu insya Allah akan segera mempan dan sampai ke hati gitu loh.
Jadi enggak oh Bapak itu kok ngomongnya kayak gini lah, Bapak nggak lakoni seperti aku misalkan. Kan kadang ada 1-2 siswa yang kita ngomong 1, dia jawabnya 5. Mungkin kalau di SMK ada nggak ya? Kalau di sekolah kami kadang ada seperti itu. Jadi Ya, hatinya sama juga, ada juga. Kasih tahu ya tambah itu ya. Oke, terima kasih Bu soalnya Yati. Jadi Pak, kalau memang SMK kita perlu berusaha. di dasar nggak bisa ya Pak. Ya, harusnya dihalusin, disentuh hatinya dan kita ajaknya Ya, itu dengan kata yang bisa menyentuh. Insya Allah kedepannya akan baik dan nomor 1 memiliki waktu, nomor 2 dari segi agamanya lebih baik lagi. Mohon Bapak dari kami, dari saya pribadi, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. ya. Terima kasih Bu Yani nasihatnya. Akan saya coba untuk memberikan kefahaman pada para siswa. Jadi yang siswa yang bermasalah itu akan kita coba untuk memberi nasihat untuk manajemen waktu supaya mereka pandai mengatur waktu sehingga tidak kecapean di sekolah. Jadi terima kasih Bu Yani atas nasihatnya. Cukup ya Pak Adi. Kita ke main room Bu. Oh, nggih. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.